Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Sefanya 3 ayat 4 yang berbunyi, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Apabila kita mau mengamati dengan teliti pada ikan, maka kita akan mendapatkan suatu keadaan di mana ikan itu akan membusuk dimulai dari bagian kepalanya. Dari kepala kebusukan menyebar ke seluruh daging hingga ke ekor dari ikan itu. Tidak heran ada istilah teori ikan busuk yang biasanya dipakai untuk menegaskan betapa pentingnya pengaruh seorang pemimpin bagi semua orang yang dipimpinnya. Sesungguhnya sulit untuk kita dapati ketika kita melihat pada suatu keluarga atau institusi atau organisasi gereja atau lembaga-lembaga pelayanan di tengah masyarakat, bangsa dan negara, di perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin yang busuk itu menghasilkan suatu hal yang baik. Itulah sebabnya sungguh benar pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada sesuatu apapun juga yang dipimpinnya. Belajar dari apa yang pernah dialami oleh umat Israel, umat pilihan Allah itu, mereka mendapat hukuman yang luar biasa dari Tuhan. Umat pilihan Tuhan Allah itu akan dilenyapkan tanpa sisa. Sefanya 1 ayat 3. Tuhan akan mendatangkan hukuman yang mengerikan. Sefanya 1 ayat 18. Dan seterusnya. Begitu hebatnya penghukuman Tuhan itu sehingga para pahlawan pun menangis. Sefanya 1 ayat 14. Mengapa Tuhan menghajar umat Israel atau Yehuda itu dengan begitu kerasnya? Karena mereka sudah ditegur oleh Tuhan melalui para nabinya, melalui para pemimpin pemerintahannya, tetapi mereka tidak kunjung mau bertobat. Malah kejahatan mereka menjadi merajalela dan kebusukan mereka semakin menjadi-jadi. Mengapa umat pilihan Allah ini bisa sedemikian jahat di mata Tuhan? Mari kita melalui nas renungan firman Tuhan pada hari ini, kita perhatikan bagaimana pemimpin mereka pada saat itu. Para penguasa seperti singa yang mengaum. Para hakim atau rajanya seperti serigala buas yang rakus. Para nabinya berkhianat dari Tuhan. Para imam memperkosa hukum Taurat. Apabila pemimpin atau para nabi, imam, dan rajanya saja sedemikian busuk dan jahat, tidak heran bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu sebagai umat pilihan juga menjadi sedemikian jahat di hadapan Tuhan Allah. Sesungguhnya sebagai seorang pemimpin itu harus selalu mau mempertanggungjawabkan hidupnya pertama-tama, bukan hanya bertanggung jawab kepada atasan dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi, dari institusi atau lembaga pelayanan, tetapi harus mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemimpin bagi kita umatnya. Apakah kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan membawa orang-orang yang kita pimpin itu dengan contoh dan teladan kepemimpinan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita menjadi pemimpin yang sedemikian jahat dan penuh kebusukan? Dari nas renungan tentang firman Tuhan hari ini memperingatkan kita dengan seruan yang cukup keras di dalam mengingatkan hakikat
atau inti terdalam dan pengaruh kita sebagai seorang pemimpin, khususnya kita yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Apakah itu sebagai pemimpin di dalam keluarga, institusi atau lembaga, di bidang kegerejaan, di perusahaan negara atau swasta, di suatu masyarakat, di suatu negara. Sadarilah akan hal ini. Oleh sebab itu ingat akan firman Tuhan yang ditulis pada Roma 8 ayat 31 dan ayat 33 ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami agar kami boleh menjadi seorang pemimpin, baik kepemimpinan yang kolektif secara bersama-sama maupun juga kepemimpinan pribadi, kiranya senantiasa harus menjaga takut akan Tuhan. Kami ingin serahkan juga seluruh keberadaan kami sebagai kepala keluarga, selaku ibu di dalam rumah tangga keluarga kami, orang-orang yang mengaku beriman percaya kepadamu, agar kami sadari betul bahwa dalam takut akan Tuhan, maka kami layak disebut sebagai pemimpin-pemimpin yang memang berkenan di hati Tuhan dan bertanggung jawab penuh hanya kepadamu. Ajar kami untuk boleh menjadi contoh dan teladan dalam kepemimpinan ketika kami harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ketika kami diberi hak untuk menjadi pemimpin dimanapun status dan kedudukan kami di dalam memimpin itu, terlebih dalam kepemimpinan gerejamu, supaya dalam ruang lingkup unit kecil mulai dari keluarga, dari persekutuan gereja khusus di mana kami ada, sampai kepada lingkungan yang lebih lebar dan luas lagi, agar kami dapat menjadi pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, dapat dicontoh dan diteladani. Sakit penyakit yang bisa saja sekarang mengganggu diri kami, mohon Tuhan kiranya usir dari dalam tubuh kami, pulihkan dan sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.